Haleluya. Firman Tuhan yang memberkati kita di hari Paskah ini adalah dampak kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Pengaruh positif daripada kebangkitan Tuhan Yesus di hidup saya, di hidup saudara. Kalau Tuhan Yesus bangkit tapi enggak berdampak bagi saya, bagi saudara, itu tidak baik. Tapi harus berdampak di dalam hidup kita masing-masing. Dan percaya dampaknya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Untuk itulah saudara datang ke tempat ini menerima kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Secara bukti-bukti fisik Tuhan Yesus itu bangkit, iya. Kita lihat ada kuburnya di sana, kubur itu kosong, sebab malaikat Tuhan yang turun membuka pintu yang disegel itu. Dituliskan firman Tuhan. Dan itu bukti secara fisik, ya. Dan ada saksi-saksi yang menyaksikan pada saat itu, pada waktu itu, dan Tuhan Yesus bertemu setelah bangkit dari kuburnya. Bukti secara rohani adalah hari-hari ini orang-orang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, terlalu banyak orang yang dijumpai Tuhan, lihat di YouTube itu, YouTuber, Facebook, kesaksian-kesaksian. Yang banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus tidak pernah mendengar nama Tuhan Yesus, tapi berjumpa. Melalui mimpi, melalui penglihatan, banyak cara Tuhan. Ya, artinya bukan hanya teori mengatakan Tuhan Yesus bangkit, hari ini Tuhan yang hidup bangkit dari antara orang mati itu. Kita bisa bertemu dengan Dia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita baca firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 25 yang sudah ditayangkan di layar. Ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya kan? Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dia mati karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Umat manusia itu dibenarkan oleh Tuhan. Sebab kalau tidak dibenarkan, tak bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Kita ini dibenarkan. Nanti penjelasan seterusnya akan ada. Bagaimana kita dibenarkan oleh kasih karunia. Kalau kita dengarkan baca testimoni kebangkitan Tuhan Yesus di 1 Korintus 15 ayat 14, masih ada di layar. Di 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Andaikan Kristus, ini testimoni daripada Rasul Paulus ya dalam 1 Korintus. Dan ini testimoni kesaksian daripada murid-muridnya yang memang berjumpa setelah Yesus dibangkitkan. Berjumpa muka dengan muka, fisik dengan fisik. Berjumpa, luar biasa setelah dia bangkit dari kuburnya. Maka testimoninya seandainya Yesus itu tetap di kuburan sampai hari ini, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan dan sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi memang dia bangkit, iya dan amin, dan bisa kita jumpai secara rohani, maka pemberitaan firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan iman percayamu kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Sebab dialah jalan, hidup, dan kebenaran. Yesus adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Dialah jalan itu.
supaya manusia sampai kepada Allah Bapa di surga. Supaya kita bisa sampai di surga. Apa yang menjadi dampak kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Sebab kalau orang hanya berteori, ya, berteori saja tidak ada pengaruhnya, itu tidak bagus. Tetapi Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu, apa yang menjadi dampaknya dalam hidup saya, di dalam hidup saudara, di dalam hidup gereja, di dalam hidup pelayanan kita, di keluarga. Apa yang menjadi dampaknya? Yang pertama yang kita baca dari Roma 4 ayat 25 itu, kita dibenarkan. Kalau dikatakan kita dibenarkan, berarti kita kan salah. Manusia itu salah, ya. Coba ditayangkan firman Tuhan Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Saya akan bacakan, ya, Roma 5 ayatnya yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Apa artinya oleh karena satu orang? Kalau dalam tulisan saya di PowerPoint khotbah ini 1:1, dosa banding kebenaran gitu, ya. Ya. Oleh satu orang semua orang masuk berdosa. Oleh karena Adam berdosa, maka dosa itu berkepanjangan, semua orang berdosa. Ya. Semua orang berdosa. Tetapi disebutkan dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Roma 5:17 itu, oleh karena satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka semua manusia memperoleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kasih karunia. Katakan dulu kasih karunia. Renungkan dulu kasih karunia ini. Apa pengertian kasih karunia? Dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, itu menjadi daftar pustaka kita semua. Yang sekolah teologi apapun tidak sekolah teologi, didefinisikan apa sih arti kasih karunia itu? Kasih karunia adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus. Titik dulu di sini, ya. Dan ada firman Tuhan rujukannya tentang itu. Kasih karunia dalam perjanjian lama kan beda dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu kasih karunia. Oleh karena kasih karunia adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus. Kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, di hati kita, itu kasih karunia Allah yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus sambil memberi kemurahan atau kemudahan, memberi pengampunan dan keinginan serta kuasa melakukan kehendak Allah. Rujukannya Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 10 dan seterusnya. Jadi kasih karunia itu adalah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini menjumpai kita. Dia mati, disalibkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Maka Yesus itulah kasih karunia kepada kita di dunia ini. Kalau di dalam perjanjian lama, mata adalah ganti mata, gigi ganti gigi. Itu. Jadi kalau dirontokkan satu gigi dari keluarga kita harus balas dari keluarganya, kita rontokkan satu gigi. Itu benar. Ya. Kalau kita dipukul satu kali, kita harus balas pukul satu kali. Hukum pembalasan namanya dalam perjanjian lama. Ya. Tapi dalam perjanjian baru itu dihapuskan Tuhan Yesus oleh karena kasih karunia.
Sudah mengerti sampai di sini? Haleluya. Kita akan lanjut karena ini dasar kekristenan kita, kasih karunia ya. Bukan karena perbuatan kita semata-mata. Kalau kita bandingkan dalam perjanjian lama itu, lanjut ya. Dalam perjanjian lama itu yang ditekankan hukum, aturan-aturan semua. Aturan, mau ibadah ada aturannya, mau doa ada aturannya, ritualnya ada, salah sedikit dihukum. Itu perjanjian lama. Baca, ya. Aturan-aturan semua. Semua diatur. Itu yang dirombak oleh Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, dalam perjanjian baru itu kasih karunia. Kasih karunia. Kasih karunia pemberian Allah melalui Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Diberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk boleh kita melaksanakan kehendak Allah. Jadi bukan karena aturan, bukan karena hukum. Ya. Jadi semua anugerah karena pemberian kepada kita. Pemberian dari Allah itu sendiri. Ya, pemberian dari Allah itu sendiri. Coba ditayangkan firman Tuhan Ibrani 8 ayat 7 sampai 10. Ya. Ibrani 8 ayat 7 sampai 10. Demikian. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kamu, Israel, dengan kaum Israel, dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, ya, bukan seperti dalam perjanjian lama maksudnya, yang penuh dengan aturan-aturan, hukuman-hukuman. Pada waktu aku memegang mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan. Kita dengar. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya. Ini beda. Kalau dalam perjanjian lama itu aturan-aturan yang ada. Semua ada aturannya. Mau ibadah, mau doa ada aturannya. Kalau dilewatin itu mati. Bahaya. Seperti khotbah hari Jumat kemarin kan. Imam itu salah sedikit di ruang Maha Kudus itu tidak kering kakinya ditarik karena udah mati. Karena penuh aturan. Ini yang dirombak Tuhan. Kasih karunia. Maka sudah lama-lama ditunggu-tunggu kasih karunia itu. Karena kasih karunia itu kehadiran Yesus di dunia ini. Sudah lama ditunggu, sudah lama dinubuatkan. Berbahagia kita saudara-saudara dalam era kasih karunia ini. Ya. Tuhan yang menuliskan di hati kita. Ya. Jadi imam besar kita itu adalah Yesus itu sendiri yang sekarang dia di surga. Haleluya. Jadi dampak daripada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama dalam hidup kita adalah kita dibenarkan. Saya dibenarkan bilang. Iya kan? Tidak ada orang yang tidak berdosa. Ya. Kadang-kadang tidak sadar kita berdosa karena perkataan atau perbuatan. Tapi kita dibenarkan.
Oleh karena itu tangan Tuhan Yesus selalu menunggu orang-orang berdosa. Dan bahkan Tuhan Yesus mencari orang-orang berdosa. Luar biasa kan? Sewaktu perempuan yang menurut adat mereka tidak benar, perempuan yang tidak benar ini datang kepada Tuhan Yesus. Maka orang-orang Farisi, orang-orang yang ahli Taurat mencela itu. Kok dia terima orang berdosa? Iya kan? Tersinggung mereka semua. Tuhan Yesus datang untuk mencari orang-orang berdosa itu. Hanya satu nasihatnya kepada perempuan itu, jangan ulangi lagi dosamu ya, supaya tidak datang yang lebih parah lagi. Kan berbanding terbalik. Sebab kalau dalam perjanjian lama, tidak boleh orang-orang imam mendekati orang-orang berdosa. Dihukum itu, habis, selesai. Tapi Tuhan Yesus justru mencari kita orang-orang berdosa ini. Anakku datang kepadaku. Luar biasa kan? Jangan ulangi lagi. Hanya satu kalimat, jangan ulangi lagi ya. Jadi memang hukum yang terbalik, yang berbanding terbalik antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Apa yang menjadi dampak yang kedua di dalam dari salib itu adalah hidup damai sejahtera, ya. Hidup kita damai sejahtera. Coba dibaca Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ini perjumpaan Tuhan Yesus setelah bangkit dari antara orang mati kepada murid-muridnya. Murid-murid itu sedang ketakutan semua. Ketakutan. Mereka mengunci ruangan. Itu yang dicatat di firman ini ya. Mereka mengunci ruangan. Ya. Lalu mereka dalam ketakutan. Karena Tuhannya mereka belum berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka ketakutan. Lalu di ayat 19 dikatakan, ya coba ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, hari Minggu. Seperti ini, malam nanti. Belum selesai, ya kan? Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena takut mereka toh. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Pintu terkunci kok. Kunci karena takut. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus masuk di ruangan itu. Dia bilang damai sejahtera bagimu. Luar biasa kan? Kenapa Tuhan Yesus mengucapkan kata itu? Ada banyak kata, kalimat. Diberkatilah engkau, kan bisa. Jangan takut, bisa. Tapi dibilang damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera itu adalah dampak daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Coba kasih tahu kepada kiri dan kanannya, damai sejahtera bersamamu. Luar biasa kan? Damai sejahtera. Itu dampak daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu kalimat pertama saya waktu berjumpa di ruangan tertutup itu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera ini penting saudara-saudaraku. Ini yang menjadi berdampak di kita. Yesus bangkit, kalau hati kita masih enggak damai gitu ya. Enggak tenang, lalu apa dampaknya? Enggak ada pengaruhnya. Ya sama aja dengan orang lain. Hari ini berita gembira, hadiah Paskah bagi kita semua. Damai sejahtera bersama kita. Kenapa? Sesungguhnya damai sejahtera itu yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan Yesus.
yang dikerjakan Roh Kudus. Itu makanya tidak ada banding damai sejahtera yang kita alami di dunia ini sewaktu kita dipenuhi Roh Kudus pertama sekali. Enggak ada bandingnya sampai hari ini. Alami dipenuhi Roh Kudus, enggak ada bandingnya. Mau masuk dalam persoalan, mau dalam masalah, kita tenang aja, ada jaminan Tuhan Yesus bersama saya. Ini bukan teori, ini harus dialami. Ini yang saya alami, saudara-saudara, sebagai pelayan Tuhan sampai hari ini. Damai ini enggak bisa dibeli. Kalau itu bisa dibeli, ini akan menjadi punya orang-orang berduit, kaya, yang tak berseri uangnya. Ya. Ternyata orang-orang yang tak berseri uangnya juga belum tentu damai di hatinya. Ya. Belum tentu. Boleh dites. Tetapi karya kebangkitan Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja di hati kita, ada damai yang meluap-luap, damai terus. Damai. Walaupun masuk dalam persoalan. Sebab Tuhan Yesus tidak dipengaruhi situasi dan kondisi seperti manusia biasanya. Kalau dia senang lalu dia bernyanyi, kalau dia susah menangis meraung-raung. Tuhan Yesus enggak. Di salib itu masih mengalir kasih kepada orang penjahat itu. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Padahal dia kesakitan. Ya. Itu buktinya damai yang dikerjakan, yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah damai yang mengalir terus di hati kita, yang sambung menyambung terus di hati kita, yang berjalan terus di hati kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan di ayat 20 dikatakan, setelah mendengarkan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, murid-murid bersukacita ketika melihat Tuhan. Ayat 20. Ketika murid-murid itu berjumpa, mendengarkan damai sejahtera, mereka bersukacita. Ya, orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus boleh ditanya, boleh lihat di YouTube, boleh ketemu dengan orang-orang, dengan kita-kita semua yang berjumpa dengan Tuhan Yesus selalu sukacita, saudara-saudaraku. Persoalan boleh terjadi, ya, dompet boleh kempes, ya kan? PHK boleh terjadi, tetapi itu tidak mempengaruhi sukacitamu. Kenapa Tuhan Yesus harus mengucapkan kalimat damai sejahtera ini? Karena inilah sumber kehidupan manusia. Inilah sumber kesehatan manusia. Inilah sumber kemenangan manusia. Sebaliknya kalau tidak damai sejahtera, hatinya susah, hatinya gelisah, hatinya takut, inilah sumber kegagalan, inilah sumber malapetaka, inilah sumber penyakit. Maka Tuhan Yesus menyampaikan damai sejahtera. Hari ini kita yang mendengarkan firman ini, kita harus klaim, terima dari Tuhan. Damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus menjadi milik saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menjadi milik kita. Lalu di ayat 21 dikatakan, masih bacaan firman Tuhan Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 itu, di ruangan yang tertutup, yang terkunci itu, aku mengutus kamu. Ya, aku mengutus kamu. Sadar atau tidak sadar, kita sedang diutus oleh Tuhan. Pertama, engkau diutus kepada keluargamu. Jangan engkau berpikir aku diutus langsung ke Eropa sana. Gak ada ongkos tiket Tuhan. Ya, jangan berpikir jauh-jauh. Pertama diutus kepada keluargamu. Bagaimana engkau membawa damai sejahtera ini kepada keluarga? Iya. Kita bawa damai sejahtera, diutus kepada keluarga. Setelah menang keluarga, baru lingkaran yang lain. Begitu. Nah, jadi bagi kita sekarang, renungkan keluarga kita masing-masing, keluarga inti, keluarga lingkaran kedua, keluarga lingkaran ketiga, keluarga yang lebih besar lagi, ya, bawa damai sejahtera dari Tuhan ini kepada keluarga itu. Haleluya. Kemudian di ayat 22 bacaan kita
Yohanes itu, coba ditayangkan ayat 22, ini harus kita baca ya. Ini yang ketiga, dampak kuasa dari Tuhan Yesus. Ada banyak dampak, tapi beberapa dampak yang kita pelajari, kita terima hari ini. Dalam ruangan yang tertutup itu, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini yang dampak yang luar biasa, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Terimalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang menuliskan firman dan kebaikan di hati manusia. Ingat, Roh Kudus yang menuliskan kebaikan di hati manusia. Beda dengan perjanjian lama. Semua karena aturan. Semua karena ada hukumnya. Mau makan ada hukumnya, mau tidur ada aturannya. Semua diatur. Saudara-saudara, berbanding terbalik dengan kasih karunia setelah datang Tuhan Yesus Kristus. Ya. 2 Korintus 3 ayat 3. Coba dibaca. Ini semua harus kita baca. Dan kita bandingkan nanti dengan Keluaran 24 ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 2 Korintus 3 ayat 3. Ya, 2 Korintus 3 ayat 3. Sengaja agak saya lambatkan supaya kita landing di sini. Demikian, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah. Ya. Yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bisa paham di sini? Ya. Kalau dalam perjanjian lama Tuhan menulis di loh-loh batu, dituliskan dalam Keluaran 24 ayat 12. Musa, pergilah engkau ke Gunung Sinai. Akan aku tuliskan di loh batu hukum-hukum itu, hukum Taurat. Lalu Tuhan menulis dengan tangannya di loh batu hukum Taurat yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan setelah itu akan ada penjabaran hukum-hukum itu. Ditulis di loh batu. Tetapi dalam era perjanjian baru kasih karunia, Tuhan tidak menulis di loh batu lagi. Aku akan menulis di hatimu, di jiwamu. Bukan ditulis dengan tinta, tetapi ditulis dengan Roh Kudus yang kita baca. Tuhan langsung menulis kebaikannya di hati kita. Itu makanya orang percaya walau tidak melihat Yesus bangkit, percaya dan hidup kuasa di hatinya. Kenapa? Tuhan berjanji menulis di hatimu dengan Roh Kudus, bukan dengan tinta. Kalau ditulis di atas batu, itu bisa hancur. Buktinya, Musa turun dari Gunung Sinai. Dilihat bangsa itu sudah menyembah ilah-ilah lain. Sudah menyembah setan. Apa yang dibuat Musa? Marah dia, dihempaskan itu batu. Pecah itu tulisan Allah. Perjanjian lama selalu ditulis dengan di batu, di loh batu. Tetapi dalam kasih karunia Tuhan, ditulis di hati kita masing-masing. Kalau ditulis di batu, itu kan sirna, hapus. Mungkin saudara-saudara pernah bermain-main dengan anaknya di pantai, atau dengan cucunya, atau semasa kecilnya. Bagi yang belum pernah bermain-main di pantai, boleh buktikan. Lalu kita melukis-lukis di pantai itu, di pasir itu. Lalu kita buat gundukan-gundukan seperti tugu. Lalu kita tulis-tulis pemandangan semua. Lalu datang air, ombak set, selesai. Habis, kita bangun lagi. Itulah tulisan-tulisan di perjanjian lama
yang ditulis dalam aturan-aturan, yang ditulis dalam loh-loh batu. Tetapi hari ini dalam kasih karunia, setelah perjanjian baru itu, dikatakan kamu adalah tulisan Kristus, yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi ditulis oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita ditulis Tuhan dengan tinta saja, tinta itu akan habis, akan sirna. 10 tahun tinta itu akan menjadi sama dengan kertas putih. Tetapi tulisan Roh Kudus yang menuliskan di hatimu segala kebaikan Tuhan, mengingatkan engkau segala firman Tuhan, mengingatkan engkau akan Tuhan Yesus yang disalibkan, mati dan dibangkitkan kembali untuk saya dan saudara. Itu ditulis Roh Kudus di hatimu. Apapun yang datang saudara-saudaraku, pencobaan apapun yang datang, apapun tantangannya, tulisan Allah oleh karena Roh Kudus itu akan tetap beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak ada yang menghapus tulisan itu, karena Roh Allah yang menulis itu di hati kita. Itu sebabnya kita lihat orang-orang mengikut Tuhan itu begitu semangat, begitu luar biasa, karena sesungguhnya Tuhan menulis itu di hati kita. Berikan hatimu untuk ditulis Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang tidak begitu merasakan kasih, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu? Karena hatinya tidak diberikan untuk ditulis Tuhan. Hatinya ditutup. Tuhan tidak akan memaksa dengan tulisannya. Kecuali kita buka hati kita. Sikap kita yang baik di hari Paskah ini, supaya kita mendapat dampak kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Buka hatimu, tulislah aku Tuhan dengan Roh Kudusmu, dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Maka tulisan-tulisan itu akan tetap. Itu sebabnya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, engkau lihat 1000 orang rebah di sisimu. Ya, rebah karena kemalasan, rebah karena narkoba, rebah karena minuman keras, rebah karena dosa. Engkau tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena ada tulisan Roh Kudus di hatimu mengatakan jangan ikut. Serius. Kalau Tuhan menulis itu di loh batu, selesai. Itu makanya diganti oleh kasih karunia. Ingat kasih karunia, ingat Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Diganti semua. Berbanding terbalik hukum itu semua. Jaga tulisan itu Bapak Ibu, saudara-saudara kan anak muda. Jaga tulisan itu. Jangan terhapus tulisan itu. Sampai Tuhan datang menjemput kita. Tulisan-tulisan itu. Dan hati kita akan cenderung yakin, percaya dengan firman Tuhan, yakin dengan pertolongan Tuhan, yakin dengan janji Tuhan. Itu tulisan Allah di hati kita. Itulah damai sejahtera itu. Sebab orang-orang yang tidak meyakini janji Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, hatinya akan tidak sejahtera. Tetapi ketika kita percaya dan tulisan itu kita baca di hati kita, Roh Kudus bekerja, hati kita akan tetap bergelori. Hati kita akan tetap damai sejahtera sebagaimana yang Tuhan sampaikan seperti itu. Damai sejahtera bagimu. Yang keempat, dampak daripada kebangkitan Tuhan Yesus adalah pemeliharaan Tuhan terhadap umat-umatnya. Dalam Yohanes 21 ayat 7, ya, Petrus dan teman-temannya itu pergi ke pantai. Namanya pantai Danau Tiberias, ya. Pekerjaan Petrus dan teman-temannya kan mencari, menangkap ikan, ya, menangkap ikan. Lalu waktu mereka menangkap ikan itu mereka nggak dapat. Lalu Tuhan Yesus hadir, tapi mereka belum kenal itu Tuhan Yesus, belum kenal. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Mereka belum kenal Tuhan Yesus, lalu dilemparkan. Lalu dapatlah ikan itu. Dicatat firman Tuhan, setelah dapat ikan itu, maka temannya Petrus mengatakan, setelah ditarik, itu Tuhan Yesus. Baru sadar mereka itu Tuhan Yesus yang mengatakan, lemparkan jalamu ke sebelah kanan.
Apa sikap Petrus? Karena dia tidak berpakaian biasalah di pantai. Ya mungkin hanya celana pendek gitu ya. Langsung dipakai pakaiannya, langsung terjun dia ke danau itu. Berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa sikapnya. Ya. Kadang-kadang banyak cara Tuhan untuk berjumpa dengan umat-umatnya. Karena dalam konteks ini perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, ya, konteksnya berkat. Mereka tidak dapat ikan, lalu mendapat ikan. 153 ekor besar-besar dan tidak robek jala itu. Harusnya kalau 153 ekor ikan besar-besar jalannya harus robek. Tapi enggak robek. Kenapa? Tuhan yang membuat jadi. Nah setelah itu mereka turun membawa ikan itu, dilihatnya seperti gambar itu, ya kira-kira begitu. Dilihatnya di situ ada api, ada arang, ada ikan, ada roti. Tuhan Yesus mengatakan serapanlah, makanlah. Betapa senangnya mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau umatnya memelihara aku dan saudara-saudara. Mungkin kita tidak kaya raya, ya kan? Tapi pemeliharaan Tuhan tetap berlangsung. Pemeliharaan Tuhan ini yang kita harus syukuri. Hari ini kita bisa berada di gereja itu mendengarkan firman Tuhan, dampak kuasa kebangkitan Tuhan Yesus kepada kita. Itu berkat yang luar biasa. Berkat yang luar biasa. Ya. Yakini pemeliharaan Tuhan terhadap diri anak-anak kita semua. Dan percayakan kita dipelihara Tuhan. Percayakan dirimu, percayakan keluargamu, percayakan anak-anakmu, keluarga besarmu dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dahsyat, ya. Yang terakhir yang bisa kita dengarkan hari ini tentang kuasa, pengaruh, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus kepada kita adalah pengutusan, bersaksi. Dalam bahasa teologianya marturia, bersaksi. Sewaktu Tuhan Yesus berjumpa di ruang yang tertutup itu, dia bilang, aku mengutus engkau. Kalau di dalam konteks Matius 28 ayat 18 sampai 19, pergilah. Selalu katakan Tuhan Yesus pergilah. Pergi, artinya jangan diam. Orang-orang yang diam, orang-orang yang tidak melakukan berbuat sesuatu akan stagnan. Karena diam, tidak melakukan sesuatu. Hari ini kita mendengarkan berita Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Berbuat sesuatu. Hidupmu akan menjadi kesaksian dulu, ya. Bagaimana pemeliharaan Tuhan tadi dalam hidupmu, bagaimana penyertaan Tuhan, itu akan menjadi kesaksian. Anak-anak Tuhan akan bersaksi. Menguatkan yang lain, menolong yang lain. Dalam Matius 28, 18, 19 dikatakan, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah kalau kita berpikir pertama, berangkat ke dunia pertama, ke New Zealand duluan, nggak jari-jari ini kita berangkat. Boro-boro ke New Zealand. Orang mau ke Bali aja dua mikir-mikir kan dari mana ongkos. Kan gitu. Di hari Paskah ini Tuhan menginginkan kita mulai dari diri kita, ya. Kesaksian-kesaksian yang membangun hidup kita, kesaksian-kesaksian yang membangun jiwa kita, kesaksian-kesaksian penyertaan Tuhan. Lalu dengan demikian hidup kita akan menjadi kesaksian. Sebab untuk apa kita dipanggil Tuhan kalau tidak ada kesaksiannya? Ya. Sampai hari ini kita ada di tempat ini, itu sudah kesaksian. Kesaksian pertama, aku ikut Paskah. Sebab tidak semua orang ikut Paskah sekarang. Mungkin karena kerjaan, mungkin karena ini, atau mungkin karena dibutakan rohaninya. Tidak semua. Ini sudah kesaksian. Jangan cari dulu kesaksian yang luar biasa.
ya, mulai dari hal-hal yang biasa, kesaksian demi kesaksian, maka Tuhan akan memakai. Dan pada akhirnya, pergilah, cari orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa setan. Yang terikat dengan, yang rohaninya sudah dibutakan, mati rohaninya. Ya, kita selalu menganggap manusia ini mati jasmani. Ya, mati rohani itu paling sedih. Ya, cari, bawa ke gereja, doakan dia. Itu kita sudah mengalami kuasa pasca yang kita dengar hari ini. Pergilah. Ya. Kita berbuat sesuatu. Apa yang menjadi kesimpulan dan penutup daripada firman ini? Yang pertama, kita dibenarkan oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Kasih karunia itu adalah Yesus Kristus yang oleh Roh Kudus kita diberikan kemudahan untuk percaya kepada Allah, mengerjakan kehendak Allah, dan segala sesuatu itu dituliskan oleh Roh di hati kita. Segala kebaikan Tuhan dituliskan, firman Tuhan itu dituliskan oleh Roh Kudus di hati kita. Dan kita adalah tulisan Kristus itu sendiri. Yang kedua, hidup damai sejahtera. Pelihara damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang ketiga, kita harus menerima Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus, karena itulah yang menuliskan segala kebaikan di hati kita, mengingatkan segala sesuatu yang dikatakan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Yang keempat, yakini pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Yang kelima adalah pengutusan. Kita harus bersaksi, menyaksikan nama Yesus, kuasa Yesus, kasih Yesus. Ingat yang tiga itu. Nama Yesus di atas segala nama. Kasih Yesus yang mengharuskan kita mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Ini kita laksanakan sudah bersaksi. Dan kuasa Yesus. Kuasa Yesus, darah Yesus yang menutup bungkus kita. Sehingga tak satu kekuasaan apapun yang menerang anak-anak Tuhan. Apakah itu kuasa perdukunan, apakah itu kuasa setan-setan. Kenapa? Karena kita ditudungi oleh kuasa darah Yesus.